maaf cerita. Yang saya ingin ceritakan sedikit dari mukadimah ini. Ini salah sendiri ini mengundang saya ini. Ini pengajian saya biasanya 3 jam. Boten apa-apa nggih? Al-Habib Ahmad Al-Makhdar, beliau adalah seorang murid, seorang santri, seorang alim, seorang ulama yang tinggal di Masjidil Haram. Belajar di Masjidil Haram. Di antara anak-anaknya beliau banyak di Indonesia. Di antaranya ada anaknya beliau ulama terbesar yang dimakamkan di Ampel, Al-Habib Muhammad Al-Makhdar. Itu putranya. Habib Muhammad Al-Makhdar ini mertuanya Habib Ali. Al-Habib Ali, makanya saya duduk di bawah lebih enak, lebih bersahabat ini. Kalau duduk di atas kayaknya gimana? Lebih memasyarakat bersama saya. Jadi ini bukan pengajian, ini mudzakarah bersama, Pak. Ya, wa ma ana ila talabatul ilm. Saya mazil ke taliban, ini saya masih seorang santri, masih belajar. Maka kalau ada Kiai Syihabuddin datang ke Kota Pekalongan, saya duduk. Kiai Syihabuddin bagaimana dakwahnya jenengan bersama para kiai-kiai di Kota Pekalongan. Kita duduk bersama mereka bagaimana dakwah di mereka. Karena dakwah butuh strategi, butuh keadaan, kondisi, tempat, dan bagaimana kita mempelajari tempat tersebut. Al-Habib Ahmad Al-Makhdar tinggal di Kota Mekah. Pernah pada suatu saat ada seorang khatib di Masjidil Haram. Naik seorang khatib di Masjidil Haram, ternyata ketika khutbah, ketika jadi khatib diturunin oleh beliau. Dituruni oleh beliau. Ini lagi ceramah dituruni oleh beliau, ternyata karena menuruni seorang khatib di Masjidil Haram Mekah. Ini kira-kira di zaman Kiai Ahmad ini, tahun 1800-an ini. Ya, zaman Kiai Ahmad Rifai sebelumnya atau setelahnya. Kemudian dituruni, ada apa dituruni? Ternyata polisi-polisi semuanya mengejar beliau, menangkap beliau. Sampai akhirnya beliau lari ke pemakaman Ma'la, ke kuburan Ma'la, lari ke kuburan Ma'la, ke pemakaman. Dulu pemakaman Ma'la itu ada gubah-gubahnya, ada pintunya, terkunci. Dulu kuburan Sayyidah Khadijatul Kubra itu pakai gubah, seperti gubah-gubah para wali-wali songo di sini. Itu ada banyak qasidah. Natawasal minhu baba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba wa asa da'wah mujabah. Ketika membaca qasidah ini, kemudian beliau melakukan qasidah, kemudian pintu yang terkunci terbuka, masuk ke dalam. Kemudian setelah dicari sama polisi, subhanallah, beliau jasad hilang, nggak kelihatan. Habib Ahmad Al-Makhdar. Dan beliau juga menyusun qasidah ini. Sa'ya fawzana bil ukra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah al-Zahra. Ini qasidah memuji Sayyidah Fatimah dan ummuna Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sampai beliau menjadi orang soleh saking sering tawasul kepada Sayyidah Khadijah al-Kubra sehingga diselamatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah al-Kubra. Ternyata subhanallah, setelah beberapa hari dilihat siapa khatib sebelumnya. Siapa khatib ini sebenarnya? Ternyata setelah diperiksa, nggak tahunya beliau adalah seorang Yahudi yang melamar jadi orang Islam, menyamar jadi orang Islam. Lihat. Makanya kalau para aulia-aulia Allah, para salihin, para masyayikh terdahulu diikuti, karena mereka bukan hanya punya ilmu, mereka bukan hanya ilmu riwayat, tetapi beliau punya ilmu wirasah. Ilmu wirasah, ilmu wilayah yang didapatkan dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, dari ustaz-ustaznya, sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki pandangan indera yang berbeda dengan kita. Umpamanya kalau kita pandangannya cuma 1 kilo, mereka sudah punya pandangan 4.000 kilo. Mereka sudah punya pandangan harian. Mereka sudah punya pandangan ke depan yang sangat banyak sekali. Mereka punya firasat yang sangat kuat. Makanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasatnya orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Orang yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat. Makanya kita di sini mengholi seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz seperti Kiai Hasan Marwi. Beliau datang dari Jawa Timur, datang ke tempat sekarang kita bisa melihat sudah ada internet, mungkin sudah ada lampu. Coba lihat. Bagaimana tadi Kiai Syihab mengatakan, saya pernah bertemu dengan orang yang bertemu dengan Kiai Hasan Marwi. Kiai Hasan Marwi umurnya berapa? Yang ditemu Kiai Syihab itu sudah sepuh. Ternyata Kiai Hasan Marwi masuk ke sini umur berapa? Bagaimana perjuangannya beliau? Lihat babat Allah seperti ini sehingga menjadi perkampungan yang Islami.
Tetapi alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tempat ini surga, Pak. Amin. Amin. Surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lihat pemandangan yang indah, tempat yang bagus, mengalir sungai, tajri min tahtihal anhar, kata Rasulullah. Ini gambaran surga. Kemudian masyarakat yang selalu bersama ini adalah aplikasinya siapa? Aplikasi-aplikasinya para ulama yang seperti ini, yang dijalankan oleh para masyayikh kita. Nah, Al-Habib Ahmad Al-Mukhdar ini adalah seorang ulama. Nah, makanya saya punya guru Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau sebelum wafatnya selama 3 bulan mengajak murid-muridnya, kami setiap malam membaca Yasin ziarah Sayyidah Khadijatul Kubra dengan membaca Sa'dana fid dunya fawzana fil ukhra. Setelah wafat beliau pada bulan Ramadan pada tanggal 15 dan dimakamkan di samping Sayyidah Khadijatul Kubra. Untuk apa? Tidak lain ingin berdekatan dengan Ummul Mukminin, berdekatan dengan istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mengikuti program beliau siapa? Ulama juga, kiai juga, Mbah Maimun. Kita lihat Mbah Maimun, muridnya bagaimana, santri-santrinya bagaimana. Semua murid-muridnya punya pesantren, anak-anaknya semuanya ulama. Ternyata beliau ingin mengikuti program gurunya. Cara gurunya, beliau selalu membaca Sa'dana fid dunya, cuma intonasinya di rumah Sa'duna fid dunya. Nah, tadi yang diintonasikan oleh Kiai Syahabuddin. Ternyata subhanallah, dengan berkah qasidah Sa'duna fid dunya, ternyata beliau meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di Ma'lah dekat Sayyidah Khadijatul Kubra. Siapa yang tidak diingin, siapa yang tidak menginginkan meninggal di kota Mekah setelah melaksanakan ibadah haji, kemudian dimakamkan bersama Sayyidah Khadijatul Kubra. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama mereka semua. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah aplikasinya guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kemudian di awal-awal Syawal ini, setelah berpuasa Sittan bin Syawal dengan halal bihalal, kemudian kita berkumpul bersama, saling bersilaturahim, kemudian ziarah kubur, ya, ziarah kepada para ulama, para masyayikh, dan untuk menyatukan di antara kita kebersamaan kita, yaitu dengan mengadakan haul, dengan mengadakan zikir, yaitu orang-orang yang mulia, orang-orang yang barakah, mengenang siapa mereka. Mereka adalah para aulia-aulia Allah, orang-orang yang soleh, yang kita ikuti perjalanannya mereka, yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita. Makanya ini adalah aplikasinya siapa? Apakah aplikasinya para ulama? Oh bukan. Aplikasinya sebelumnya dan aplikasinya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Mereka duduk, mereka berzikir, mereka memuji, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka lakukan ini? Ternyata ini semuanya dari pada yang telah dikatakan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Subhanallah. Ternyata kita ini mengikuti apa yang telah dilakukan sahabat Nabi Muhammad yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, jangan keluar jalur dari para ulama. Aplikasinya ulama, aplikasi yang paling terbaik. Aplikasinya ulama, aplikasi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti aplikasi-aplikasi modern. Aplikasi-aplikasi yang sekarang ini terjadi, aplikasi impor yang terbaru-terbaru. Pak, maulid bid'ah. Ini terjadi kadang sekarang. Pak, kholang enggak boleh bid'ah. Selapangan enggak boleh. Ini dia mengatakan tidak boleh. Ternyata sanad ilmunya putus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya sanad ilmu bersambung dengan Kiai Ahmad. Kiai Ahmad Rifai dengan guru-gurunya sudah jelas. Kalau mau saya sambung sanad sampai ke Nabi Muhammad bisa. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keberkahan. Ini aplikasinya, enggak sekarang juga. Sekarang banyak aplikasi baru. Ada aplikasi YouTube. Sekarang sudah bangga yang namanya dengan aplikasi modern. Pak, jenengan kenapa nggak mau ngaji? Alhamdulillah sudah ada YouTube, Pak. Guru saya, ustaz saya di YouTube. Ada ustaz Google. Mbah Google, Syekh Google. Akhirnya nanti Al-Fatihah ila Ruhi Syekh Google. Ini salah ini. Nah,
Jadi alhamdulillah mereka ini orang-orang yang mulia. Ternyata aplikasi seperti ini aplikasinya Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumahnya Allah, di masjid mereka membaca Al-Quran. Saya yakin di sini membaca Al-Quran, menghatami Al-Quran, kemudian memuji Allah, berzikir, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian saling mengisi, saling mengaji, mengundang para habaib, mengundang para kiai untuk ceramah, mengundang orang-orang alim. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kecuali akan turun keberkahan, akan turun ketenangan, akan turun kebajikan, para ulama bersama kita, para malaikat bersama kita. Kemudian Allah akan ridha kepada kita dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada hadis yang lain disampaikan oleh Nabi Muhammad, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian duduk di kebun surga, maka duduklah, ambillah dan petiklah. Para sahabat tanya, wa ma hiya riyadil jannah? Apa sih kebun surga itu ya Allah? Apa itu kebun surga itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, hilakun dzikir, yaitu majelis zikir, wa majalisul ilm, dan majelis ta'lim seperti ini. Alhamdulillah kita dari awal sudah mengikuti majelis zikir, majelis ta'lim dengan hafal Quran, dengan membaca zikir, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persyahadatan, dengan kesaksian para malaikat. Para malaikat bertemu dengan Allah. Ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang memujimu, yang berdoa meminta memohon kepadamu ya Allah. Bagaimana dengan mereka? Fa innahum maghfurun lahum. Sesungguhnya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman para malaikat ini konsekuen, ya Allah, entar dulu jangan diampuni. Ini orang-orang di sini, para masyarakat Wonorejo sifatnya beda-beda. Ada yang hadir enggak enak sama kiainya, betul. Ada yang mau hadir karena enggak enak, ada yang hadir karena silaturahim, ada yang hadir karena pengen lihat Said Abbas. Nah, ya. Yang mana ini Habib Abbas ini? Enggak tahu, orangnya begini-begini aja. Pengen tahu, ini ikhlas gak kalau begini? Tadi dibuka bab ikhlas ini. Pak, terserah yang mau ikhlas, yang tidak ikhlas. Ternyata apa katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka kaum semuanya mereka akan mendapatkan keberkahan berkat orang-orang yang duduk bersamanya. Di sini ada orang ulama, ada kiai, ada ustaz, ada orang-orang yang ikhlas. Apalagi lebih dari 40 orang. Kalau sudah lebih dari 40 orang, ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, maka mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan suatu majelis daripada aplikasinya para ulama. Kita duduk seperti ini, ternyata semuanya mendapatkan ampunan, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi janji daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kalau di sini tadi baca Maulid Day, Pak, Al-Habib Ali Al-Habsyi ini juga, beliau ini mungkin lahir di zamannya kiai. Cuman beliau dari kota Hadramut. Beliau yang menyusun kitab Sintu Durar. Sintu Durar yang dikatakan kalau orang-orang bilang duroran. Kalau Sayyid Ahmad, kalau Sayyid Hasan bin Hasan dan Abdul Karim Al-Barzanji, berzanjian atau berzanjian katanya. Ya, kalau Maulid Abdurrahman Deba dibaan. Ya. Nah, ini Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengkutip, menjanjikan untuk setiap orang-orang yang hadir di suatu majelis yang membaca sirah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, yang sebagaimana tadi dibacakan kita baca maulid. Katanya orang sini marhabanan, ya, maulidan, berzanjian, dibaan. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Wa min nashril tibihi ta'atarat turuq wal manazil. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika disebutkan nama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'atarat turuq wal manazil, maka jalan-jalan dan rumah-rumah itu berkah karena menyebutkan nama Nabi Muhammad. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dan setiap majlis acara